Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dina Sri Puspitasari dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Di sini saya akan menampilkan progres mengenai mini riset saya yang dilakukan di SMP Negeri 2 Nawar Blandong pada tanggal 13 Juni 2026. Di sini saya akan men-share screen. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul yang saya bawa, yakni pengaruh membaca cerpen terhadap kemampuan menulis cerpen pentigraf pada siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Nar Blandong. Di sini saya ada variabel X-nya yaitu membaca cerpen, variabel Z-nya kemampuan menulis cerpen, nolnya tidak terdapat pengaruh dari membaca cerpen terhadap kemampuan menulis cerpen pentigraf pada siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Nar Blandong. Dan satunya, yakni terdapat pengaruh dari membaca cerpen terhadap kemampuan menulis cerpen pentigraf pada siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Nar Blandong. Untuk pretestnya, yakni sebelum adanya perlakuan, siswa disuruh menulis sebuah cerpen pentigraf dengan tema bebas sesuai dengan imajinasinya sendiri. Lalu setelah itu saya akan memberikan kembali lembar post-testnya dengan menuliskan cerpen pentigraf setelah kegiatan membaca cerpen dilakukan. Jadi pada lembar post-test itu saya juga mengasih contoh-contoh cerpen pentigraf untuk bisa digunakan sebagai pandangan atau bisa sebagai acuan, namun dengan judul yang berbeda. Ini selanjutnya di lembar pretest ini, siswa saya berikan pilihan tema, ada persahabatan, sekolah, keluarga, liburan. Ini siswa dituliskan dengan imajinasinya sendiri, dengan waktu pengerjaan 15 menit. Untuk lembar post-testnya yang telah saya jelaskan tadi, yakni dengan tema yang sama, namun adanya contoh cerpen tadi. Di sini ada rubrik penilaian. Yang pertama yakni skala penilaian. Ada 4 kriteria. Yang pertama, skor 4 ini memiliki kriteria yang sangat baik. Untuk skor 3 ini memiliki kriteria yang baik. Untuk skor yang kedua ini memiliki kriteria cukup dan yang mendapatkan skor 1 yakni artinya kurang. Lanjut, di rubrik penilaian ini saya memiliki 5 aspek penilaian. Yang pertama dari kesesuaian struktur pentigraf, yang kedua kreativitas ide cerita, yang ketiga penggunaan bahasa, yang keempat ketepatan ejaan dan tanda baca, dan yang kelima yang terakhir yakni ketepatan alur cerita. Jadi siswa jika yang pertama ini kesesuaian struktur pentigraf. Jadi pada siswa jika sesuai dengan struktur pentigrafnya, saya akan kasih skor 4 jika memiliki kriteria atas 3 paragraf yang lengkap, runtut, dan sesuai dengan struktur pentigraf. Ini penjelasannya di sini. Jika kurang sesuai sama sekali, saya akan kasih skor 1. Selanjutnya, untuk skor maksimal. Jadi jumlah aspeknya kan 5. Skor maksimalnya misal 5 dikalikan 4 aspek tadi jadi 20. Untuk konversi nilainya
Jadi skor yang diperoleh dikalikan 20 ini lalu dikali 100. Dan yang terakhir ini ada kategori nilai. Untuk rentang nilainya, jika mendapatkan nilai 86 sampai 100 dikategorikan sangat baik. Lalu jika mendapatkan nilai 76 sampai 85 berkategorikan baik. Namun jika mendapatkan nilai 60 sampai 75 yakni dikategorikan masih cukup. Selanjutnya yang terakhir, jika siswa mendapatkan nilai kurang dari 59, ya artinya sangat kurang. Oke. Lalu pada lembar pretestnya ini seperti ini tadi. Untuk lembar post test, saya akan share screen ini. Ini tadi. Dan notabene contoh cerpen diberikan sebagai acuan. Hasil tulisan harus merupakan hasil karya sendiri dan tidak boleh sama dengan contoh. Dan hasilnya juga siswa tidak ada yang mencontek sama persis sama sekali, cuma digunakan untuk gambarannya saja. Dan di balik lembar itu saya memiliki rubrik penilaian ini. Jadi di belakangnya saya langsung menilai. Setelah siswa mengerjakan itu tadi, saya akan mencentang dari kesesuaian struktur paragraf, kreativitas, menemukan poin yang cocok. Ini. Lalu saya hitung di sini untuk nilainya. Untuk contoh cerpen pentigraf yang saya berikan sebagai acuan seperti ini. Terdapat 3 contoh cerpen. Lalu ini di foto yang telah saya lakukan bersama siswa kelas 8B. Ini bersama dengan kepala sekolahnya. Ini suasana kelasnya. Saat saya membagikan lembar pretest, saat saya melakukan pembagian lembar post test untuk terakhirnya. Saya akan menampilkan bukti lembar pretest dan post test saya dari siswa yang sudah mengerjakan. Ini saya akan perlihatkan. Ini contoh lembarnya seperti ini. Dari siswa bernama Afan Maulana. Ini sudah pengerjaan. Ini rubrik penilaiannya yang berada di belakang lembar pretest. Dan siswa ini skornya pada saat pretest mendapatkan 25. Untuk selanjutnya pada lembar post test, setelah saya memberikan pelakuan contoh-contoh cerpen, ini siswanya meningkat, mendapatkan nilai seperti ini, mendapatkan nilai 90. Sekarang saya akan
share screen untuk hasilnya. Ini, ini hasil dari nilai-nilai, data nilai cerpen pentigraf kelas 8. 8B yang saya lakukan sebagai mini riset. Semuanya nilai pretestnya tuh masih rendah, lebih tinggian ke nilai post-testnya setelah saya memberikan perlakuan tadi. Lalu saya rata-ratakan dengan rentang 26, 26,56. Lalu saya uji coba di tes by to sample for min. Ini dengan minnya rata-rata nilai pretestnya mendapatkan 58,90 sekian. Untuk nilai post-testnya mendapatkan nilai 85,46 sekian. Ini untuk keterangannya dengan alpha yang saya gunakan 0,05. Untuk aturan keputusannya jadi H0-nya tidak dapat meningkat, H1-nya dapat meningkat, p-value kurang dari 0,05 terdapat peningkatan. Untuk p-value kurang dari 0,05 tidak dapat meningkat. Jadi keputusan perbandingannya ini, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Oke, jadi itu sekian progres dari mini riset yang telah saya lakukan kemarin. Mohon maaf apabila terjadi salah kata. Saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.